Cinta horizontal yang tidak didasarkan pada cinta vertikal itu hanya cinta transaksional, cinta pragmatis, cinta duniawi, cinta yang hanya berlaku di dunia ini. Tapi cinta kita kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak kita, bila didasarkan kepada cinta kepada Allah, maka itu akan terbalas sebagai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengupas beberapa persoalan yang terkait dengan cinta dan pandangan agama akal melihat persoalan cinta ini. Sebagaimana kita ketahui, cinta adalah salah satu kata yang paling sering digunakan dan banyak orang beruntung karena cinta dan banyak pula orang menderita karena cinta. Banyak orang memberikan beragam definisi dan pemahaman tentang cinta, dan akibat dari pemahaman yang berbeda-beda itulah setiap orang menyikapi cinta dan sudah menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita berbicara tentang cinta, apakah cinta itu adalah sesuatu yang di luar logika, di luar akal sehat, ataukah cinta itu adalah sesuatu yang harus sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan agama akal, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, dalam lagu-lagu, dalam syair-syair, dalam tulisan-tulisan, cinta selalu menjadi sorotan. Dan hampir semua orang menafsirkan cinta dengan caranya sendiri-sendiri. Sebagian, seperti saya katakan, menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah peristiwa subjektif, emosional, psikologis yang terjadi pada seseorang tanpa memperhatikan benar dan salah, tanpa memperhatikan etika. Sehingga seolah-olah cinta itu adalah sesuatu yang melampaui batas norma-norma kepatutan, norma-norma etika, moral, agama, logika, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan juga, cinta ini telah menjadi semacam sebuah gagasan, sebuah pandangan, sebuah konsep yang ambigu. Yang karena itu kita perlu melihatnya dengan seksama dalam persoalan agama. Oke, kita mulai. Apakah seseorang yang merasa memiliki cinta itu didasarkan pada nilai-nilai atau didasarkan pada keuntungan-keuntungan fisikal, ataukah cinta punya makna yang lebih jauh dari itu? Kalau kita perhatikan, sebetulnya cinta adalah rasa butuh. Sebagian orang menganggap cinta adalah rasa butuh. Sebagian lagi menganggap cinta itu rasa senang, atau cinta itu adalah ketertarikan seksual. Sehingga cinta dan nafsu itu kadang dicampur adukkan. Kalau kita perhatikan kata bercinta atau making love, itu selalu dihubungkan dengan interaksi seksual. Padahal mestinya cinta punya makna yang lebih dalam. Akibat dari pemaknaan atau pendangkalan makna cinta yang dipengaruhi oleh berbagai macam tayangan-tayangan video, film, dan lain sebagainya, banyak orang menganggap bahwa cinta itu syarat perkawinan. Sehingga kalau orang tidak merasa cinta, maka dia tidak mau melakukan hubungan atau menjalin hubungan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan dengan benar. Dalam kehidupan kita, cinta itu selalu dihubungkan dengan lawan jenis. Padahal kita juga mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang tua, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, itu semuanya punya makna yang luas. Jadi cinta bisa dimaknai secara luas, dan itu adalah bentuk sebuah hubungan yang khusus terhadap seseorang atau Allah atau makhluk atau sesama manusia. Tapi juga kadang dimaknai secara khusus dalam hubungan antar lawan jenis. Tapi kalau kita hendak memperluas arti cinta, kadang katanya dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah, kadang disebut dengan mawaddah, kadang juga disebut dengan syauq, kadang disebut syauq, wud,
Itu semuanya punya makna cinta secara umum. Ternyata kita juga disuruh mencintai Allah. Bahkan disebutkan kalau kau benar-benar mencintai Allah, maka kau harus mengikuti. Dalam logika, cinta itu menandakan sebuah kepatuhan. Sehingga kita harus melihat ada dua dimensi cinta. Cinta yang vertikal dan cinta yang horizontal. Cinta vertikal bermakna kepatuhan. Dan karena bermakna kepatuhan, ia bersifat atas dan bawah. Nah, yang di bawah memerlukan yang dicintai. Sementara yang di atas tidak memerlukan yang dicintai. Itulah cinta vertikal. Kemudian cinta horizontal yang selama ini kita sebut dengan cinta, yaitu cinta hubungan khusus kita, kebutuhan kita kepada pihak lain. Baik dalam hubungan ayah dan ibu kepada anak, anak kepada ayahnya, kepada ibunya, atau kepada pasangan hidupnya, dan lain sebagainya. Itu juga semuanya bisa dianggap sebagai cinta horizontal. Nah, cinta horizontal ini adalah hubungan saling memerlukan, yaitu hubungan yang melengkapi. Di pihak yang dicintai dan mencintai juga saling memerlukan. Inilah yang disebut dengan cinta horizontal. Tapi cinta dalam arti yang sebenarnya bila kita perhatikan adalah makna kebutuhan kita kepada Allah, kepada Tuhan, atau yang menjadi manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang didasarkan kepada sesuatu yang bersifat transenden dan bersifat vertikal itu bukan karena kita terdorong oleh kebutuhan seksual, bukan juga karena kita saling membutuhkan, tapi kebutuhan itu satu arah. Karena itu kita mencintai istri Nabi. Tapi kalau cinta kepada istri Nabi itu dimaknai secara horizontal, tentu tidak boleh. Mengapa? Karena kita dalam hubungan horizontal kita, batas-batas cinta itu harus sesuai dengan kaidah norma agama, norma akhlak, norma moral, etika, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita perlu memaknai bagaimana makna cinta kita kepada sesama. Cinta kita kepada sesama haruslah didasarkan pada cinta vertikal kita. Sehingga bila cinta kita kepada sesama tidak didasarkan pada cinta vertikal kita, itu artinya kita menundukkan diri kita kepada sesama. Dan itu adalah syirik. Sebab salah satu bentuk tauhid adalah mencintai Allah satu-satunya. Cinta kita yang sejati adalah cinta kita kepada Allah. Mengapa? Karena cinta sejati bermakna kepatuhan. Dan karena kita tidak punya kepatuhan pada sesama manusia, maka kita tidak bisa mencintai kecuali didasarkan kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar itu kita mencintai istri kita, mencintai ibu kita, mencintai ayah, dan mencintai orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, itu merupakan sebuah manifestasi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau cinta itu hanya didasarkan pada kebutuhan kita mencintai anak kita, dan karena kita mencintai anak kita, sebetulnya itu adalah kebutuhan kita untuk mencintai anak kita. Tanpa didasarkan pada cinta kepada Allah, anak bisa menjadi malapetaka. Orang tua pun demikian, bisa menghancurkan anaknya kalau tidak didasarkan pada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hewani yang ada pada manusia, ada pada hewan, itu adalah cinta garizah. Apa yang bedakan kita dan hewan? Kita tidak hanya punya cinta garizah, tapi cinta kita juga harus sesuai dengan nalar kemanusiaan kita. Dan karena itu ada batas-batas. Kita tidak boleh mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mencintai sesuatu tanpa batas-batas norma-norma kepatutan. Kita tidak boleh mengungkapkan cinta kita secara bebas kepada siapapun, tanpa memperhatikan aturan, etika, agama, dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada kekasih, atau kepada siapapun, semata-mata didasarkan karena cinta kita kepada Allah, maka berarti kita mendapatkan sudah memenuhi dua dimensi cinta. Pertama, cinta naluriah kita sebagai hewan yang memerlukan pihak lain karena kita terbatas, karena kita memerlukan, karena kita tidak sempurna, maka kita memerlukan pihak lain. Dalam hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak, itu terkesan seolah-olah yang mencintai adalah ayah, padahal yang mencintai juga anak. Ayah dan anak saling memerlukan cinta. Ayah memerlukan mengungkapkan cintanya. Ibu memerlukan mengungkapkan cintanya, menumpahkan cintanya.
anak memerlukan menerima cinta. Sehingga kalau dia tidak sampai punya anak dan dia harus memenuhi cintanya, harus ada sesuatu yang menjadi saluran cintanya, saluran cinta naluriahnya. Bila tidak dikeluarkan, maka itu akan berefek secara psikologis pada dirinya. Makanya disarankan orang untuk adopsi anak bila memang tidak punya anak. Atau bahkan sebagian orang itu memelihara binatang untuk menuangkan dorongan instinktifnya untuk mencintai sesuatu, merindukan sesuatu, merasa aman dengan sesuatu. Itu semua adalah sesuatu yang naluriah. Tapi karena kita tidak semata-mata hanya punya cinta emosional, kita juga harus punya cinta rasional. Dan cinta rasional itulah yang mengantarkan kita kepada kepatuhan, kepada norma-norma agama. Sekali lagi, cinta antar sesama atau cinta horizontal adalah didasarkan pada gharida, didasarkan pada insting kemanusiaan kita, insting kehewanan kita yang selalu ingin bertahan hidup, yang selalu membutuhkan pihak lain agar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasi kita. Untuk itu kita nikah. Untuk itu kita bermitra dalam hubungan sama, dalam hubungan sosial, antar tetangga, antar warga, antar masyarakat, antar bangsa, itu semuanya didasarkan pada cinta. Namun cinta yang bermakna saling membutuhkan. Ayah membutuhkan anak, anak juga membutuhkan cinta. Ayah atau ibu merasa sakit hati bila tidak dicintai oleh anaknya, atau anaknya tidak mengungkapkan cintanya. Begitu juga anak akan merasa kurang sempurna bila dia tidak mendapatkan curahan cinta atau yang disebut dengan kasih sayang atau perhatian kepada anaknya. Nah, karena cinta kepada orang tua, cinta kepada anak itu bermakna penghormatan. Jadi kalau cinta kepada Allah bermakna kepatuhan. Kalau cinta anak kepada ayah dan ibu bermakna penghormatan. Kalau cinta anak kepada ibu bermakna penghormatan. Kalau cinta ayah dan ibu kepada anak bermakna perlindungan. Kalau cinta suami kepada istri bermakna perlindungan, bermakna pemenuhan kebutuhan sesama, bermakna kesetiaan. Begitu juga istri kepada suami. Nah, apakah kemudian cinta kita kepada ayah juga bermakna kepatuhan? Tentu. Apakah cinta istri kepada suami juga bermakna kepatuhan? Tentu. Tapi kepatuhan ini harus selaras dengan cinta vertikal. Bila tidak, maka kita akan memberikan hak cinta sejati ini kepada sesama manusia, dan itu dianggap sebagai syirik dalam cinta, syirik fil ibadah, syirik fil mahabbah. Atas dasar itu juga kita setiap kali mencintai sesuatu bukan karena kebutuhan-kebutuhan timbal balik, bukan karena kita ingin mendapatkan manfaat semata-mata dari yang kita cintai agar dia membalas kita dengan cinta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila seorang ibu mencintai anaknya dan anaknya durhaka tidak membalas cintanya kepada ibunya, maka dia berdosa. Mengapa? Karena cinta dia kepada orang tuanya itu selain karena insting, juga karena norma akal. Jadi tidak hanya semata-mata emosional, tapi juga ada cinta rasional. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, menghormati orang yang telah berjuang membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita. Dan karena tidak menghormati orang tua itu bertentangan dengan cinta kita kepada Allah, maka kita harus mencintai orang tua kita, menghormati orang tua kita, memberikan hak-hak istimewa kepada orang tua. Begitu juga kepada istri, begitu juga kepada suami. Cinta horizontal yang tidak didasarkan pada cinta vertikal itu hanya cinta transaksional, cinta pragmatis, cinta duniawi, cinta yang hanya berlaku di dunia ini. Tapi cinta kita kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak kita, bila didasarkan kepada cinta kepada Allah, maka itu akan terbalas sebagai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh kita untuk menghormati, untuk mencintai orang tua, ayah, ibu, untuk mencintai anak, untuk mencintai istri, untuk mencintai suami, untuk mencintai sesama manusia. Kita juga harus mencintai sesama manusia sesuai dengan syarat-syarat untuk dicintai. Ada orang-orang yang harus kita benci. Nah, satu kali lagi. Cinta berpasangan dengan benci. Sehingga tidak semua benci itu baik.
Dan tidak semua benci itu buruk. Kalau kita katakan banyak orang melakukan kebencian, ujaran kebencian, intoleransi, itu jelaslah bukan kebencian yang positif. Mengapa? Karena kebencian yang didasarkan pada kedengkian, kebencian yang didasarkan pada kehendak untuk menghancurkan. Tapi kalau benci dihadapkan pada pilihan, pada padanan atau lawan dari cinta, artinya kita tidak mematuhi. Mengapa kita disuruh membenci tauhid, disuruh kufur kepada tauhid, disuruh tidak mencintai, itu artinya kita tidak boleh mematuhi. Sekali lagi, kalau dihubungkan semua cinta kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada imam, kepada orang-orang yang memang kita anggap sebagai kepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita bermakna kepatuhan. Tidak ada artinya kita memuji. Mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena memuji itu adalah ekspresi cinta, dan esensi dari cinta adalah kepatuhan untuk melaksanakan semua perintah dan larangan. Akibat dari pemahaman kita tentang cinta, maka kita akan melihat semua cinta kita kepada sesama dengan norma akal, dengan norma agama, dengan norma etika. Cinta yang tidak sesuai dengan norma, cinta yang menabrak batas-batas etika, bukanlah cinta. Itu kira-kira gambaran awal tentang makna cinta dan definisi cinta, baik pembagian cinta, baik cinta yang bersifat vertikal maupun horizontal. Jangan lupa, cinta bermakna kepatuhan, cinta kepada orang tua bermakna penghormatan, cinta kepada anak bermakna perawatan, pendidikan, cinta kepada istri bermakna perlindungan, cinta kepada sesama bermakna menjaga hak sesama. Itu arti cinta. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, bila kita hendak memperluas makna cinta, sebetulnya semua proses alam yang terjadi, ini semuanya karena cinta. Kalau kita perhatikan matahari, sinar matahari dan awan, atau petir dan awan, itu adalah hubungan cinta. Jadi petir bertemu dengan awan, melahirkan hujan. Hujan adalah buah cinta. Dan harmoni antara sesama entitas di alam ini semuanya, mengapa bisa berhubungan, mengapa bisa menciptakan fenomena-fenomena baru, itu semuanya berkat hubungan yang didasarkan pada kecintaan. Nah, kecintaan alam atau kecintaan yang kosmologis ini artinya harmoni. Harmoni yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan alam untuk terus berada dalam proses dan dinamikanya. Itu sebabnya kita punya makna cinta teologis, punya makna cinta kosmologis, punya makna cinta antropologis. Hubungan kita sesama manusia itu adalah cinta antropologis. Hubungan kita dengan segala alam yang ada itu adalah hubungan kosmologis. Hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan imam, itu semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Jangan lupa, kalau kita mencintai Nabi, bukan karena Nabi adalah pihak yang harus dicintai sebagaimana kita mencintai Allah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memanifestasikan dirinya, wujudnya, kasihnya kepada Nabi, maka kita mencintai Nabi dalam arti kepatuhan kepada Nabi. Buat apa mencintai Nabi kalau kita tidak mematuhinya? Buat apa? Kalau kita mengagumi, bisa saja kita mengagumi karena pribadinya, karena keunggulannya. Tapi itu tidak bermakna cinta dalam pengertian yang utama, yaitu kepatuhan. Bagaimana cara metode untuk menguatkan cinta ini lebih erat, lebih dekat kepada Allah dan kepada sesama makhluk ini, Pak? Metodenya. Ya, begini, kalau kita hendak bicara tentang cinta vertikal, kita akan bicara tentang eksistensi Tuhan dan posisi kita dengan Tuhan. Bagaimana sih? Tuhan itu ada, kita juga ada. Tapi bagaimana kita memaknai hubungan kita dengan Allah? Sebab hubungan cinta kita vertikal itu berarti hubungan eksistensial. Yang dimana keberadaan kita bergantung kepadanya, karena kita adalah akibat darinya, karena kita diciptakannya, maka cinta di sini erat hubungannya dengan eksistensi, dan itu nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Sedangkan hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah hubungan kita sesama makhluk, dan karena hubungan kita sesama makhluk, pastilah artinya saling membutuhkan. Mengapa? Disebut makhluk karena dia tercipta, disebut tercipta karena dia tidak sempurna, dan karena dia tidak sempurna, maka ia ingin menyempurnakan dirinya dengan orang lain. Mengapa orang perlu menikah? Mengapa hewan ingin menikah dengan kawin dengan lawan jenisnya? Mengapa tumbuhan juga demikian?
Karena itu adalah proses menyempurna. Nah, untuk bisa memahami cinta kita, kita harus bedakan. Nah, tadi saya katakan, kita pertama harus memaknai cinta secara umum dulu. Apa? Oh, cinta eksistensial itu artinya hanya Allah. Yang kalau kita bukan karena cintanya, kita tidak tercipta. Yang kalau bukan karena cintanya, kita tidak hadir. Itu arti cinta yang eksistensial yang sejati. Kemudian cinta yang eksistensial itu bergradasi, bertingkat-tingkat sampai kepada level di mana orang-orang yang memang merupakan representasi dari Allah. Makanya kalau kita disuruh bilang la ilaha illallah tidak cukup. Harus Muhammad Rasulullah. Kita memang sudah hamba Allah. Tapi bagaimana kita untuk menunjukkan agar cara kita menjadi hamba Allah itu benar, maka didatangkanlah, dihadirkanlah orang nabi dan orang-orang yang membantu kita untuk bisa berhubungan dengan Allah, untuk bisa menjalin hubungan dengan Allah, untuk bisa menjalin kesadaran eksistensial kita kepada Allah. Pada saat yang sama, nah bagaimana, apakah cinta kita kepada Allah itu berarti kita tidak boleh mencintai sesama? Boleh. Mencintai suami, mencintai istri, mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai bahkan mencintai semua manusia. Boleh. Tapi jangan karena sesuatu yang kita hendak dapat. Dan itu berarti menghilangkan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada siapapun, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, itu harus didasarkan kepada Allah SWT. Mengapa? Bila kita mencintai istri kita, dan istri kita tidak membalas sebagaimana cinta kita, kita tidak khawatir. Mengapa? Karena memang cinta utama kita bukan untuk istri kita, bukan untuk suami kita, tapi kita peroleh dari Allah. Dengan begitu kita tidak cemas, tidak gelisah, tidak merasa diabaikan, dan akhirnya justru membuat kita stres karena itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya mestinya orang lain juga membalas kita dengan kebaikan. Tapi kalau orang itu tidak membalas dengan kebaikan, tidak membalas dengan kecintaan yang kita berikan, maka kita harus sadar, kita berbuat baik bukan karena dia. Kita mencintainya bukan karena dia, kita mencintainya karena Allah. Dengan begitu kita tidak bingung, tidak kecewa, tidak stres, dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita berikan kepada sesama. Baik kepada orang tua, anak yang durhaka, tidak berterima kasih, tidak membalas kecintaan, tidak menghormatinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang ibu atau seorang ayah. Seorang ibu yang sejati, ibu yang punya kesadaran cinta kepada Allah, tidak kecil hati. Kenapa? Karena cinta dia kepada anaknya adalah manifestasi buah dari cinta kita, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode yang perlu dipahami sebetulnya tidak serumit metode dalam ilmu sains. Tinggal dia membangun mindset bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Dan bahwa arti cinta itu adalah kepatuhan. Dan kepatuhan itu hanya diberikan kepada orang yang dia tidak memerlukan kita, kepada pihak yang tidak memerlukan kita. Sedangkan cinta yang tidak sejati, cinta horizontal, cinta kepada sesama, itu artinya kita saling membutuhkan. Berpahala, punya nilai ibadah, bila didasarkan karena kita harus mencintai Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk mencintai istri kita, untuk mencintai suami kita, untuk mencintai anak kita, untuk mencintai orang tua kita, ayah, ibu kita, mencintai orang-orang tua, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang berjasa, mencintai para pahlawan, dan sebagainya. Itu bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak ada kekecewaan, tidak ada kegelisahan, tidak ada merasa diabaikan. Kita kalau orang lain berbuat baik, kita kalau berbuat baik kepada orang, kemudian kita mengungkit-ungkit karena orang itu tidak membalas kebaikan itu boleh jadi karena kita memang berbuat baik demi mendapat pembalasan. Tapi kalau kita membuat baik karena memang Allah menyuruh kita berbuat baik, andaikan dia tidak membalas dan tidak membalas itu dosa, kita tidak resah, kita tidak gelisah, kita tidak kecewa. Dan itu membuat kita sehat secara jasmani dan rohani. Tadi dikatakan bahwa kecintaan kita kepada Allah istilahnya harus secara sempurna, Ustadz ya, tanpa mendahulukan kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah seperti suami, keluarga, dan anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya kita itu tetap bisa konsekuensi terhadap kecintaan kita kepada Allah secara sempurna tanpa mendahulukan kecintaan kita kepada keluarga atau masyarakat, Ustadz. Misalkan kalau kita mau diajak pergi, kita belum sholat, kadang-kadang kita mendahulukan ajakan
suami, anak-anak, atau yang lainnya. Itu saja mungkin Ustaz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir masing-masing dari kita harus berusaha untuk memang gangguan-gangguan, perlunya penyadaran pihak lain itu harus dilakukan terus-menerus. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Dalam kasus misalnya seorang suami menyuruh kita melakukan sesuatu selama itu tidak membuat kita kehilangan waktu sholat. Saya kira tidak ada masalah. Kan waktu sholat itu cukup. Suami mengajak ke satu tempat. Kita perkirakan waktunya cukup untuk melakukan sholat. Saya kira itu justru baik. Tapi kalau suami mengajak ke sebuah acara dan dia tahu bahwa akhirnya kehilangan waktu sholat, saya kira istri berhak untuk menyatakan, untuk meminta waktu sholat. Itu karena apa? Karena kita menjadi istrinya karena Allah, karena cinta kepada Allah. Masa karena cintanya kepada Allah justru akhirnya kita abaikan demi menjaga cintanya suami. Sekaligus menyadarkan suami bahwa bagaimana supaya cinta itu tetap berada dalam koridor cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila suami dan istri memahami mana cinta vertikal dan horizontal, saya kira kita tidak akan lagi menganggap perkawinan itu pembelian. Bukan dibeli. Istri bukan dibeli oleh suami. Sehingga semua hak-hak privatnya hilang. Hak-haknya sebagai hamba Allah juga hilang. Kita harus paham bahwa pernikahan itu kemitraan, bukan jual beli. Mahar itu hanya ganti rugi kebebasan yang diberikan oleh istri, bukan dia menjual dirinya. Dan atas dasar itu, hak-haknya sebagai hamba Allah, hak-haknya sebagai orang beragama, hak-haknya sebagai muslim, sebagai manusia, sebagai individu itu tetap terjaga. Tidak kemudian hilang personalitas. Itu kira-kira. Apakah jika seorang istri menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, namun dia tidak pernah mendoakan suaminya gitu, Ustaz? Apakah itu sudah dinyatakan sebagai mencintai suami karena Allah atau bagaimana, Ustadz? Nah, terus yang kedua, Ustadz, apakah bisa dikatakan bahwa mencintai sesama dalam kasus Ustadz, misalnya anak-anak milenial sekarang ya, misalnya dalam konteks misalnya ta'aruf, Ustadz ya, dalam konteks ta'aruf, lalu dia mendoakan ta'arufnya ini gitu, Ustadz. Nah, apakah itu sudah termasuk mencintai dengan cara yang benar atau bagaimana, Ustadz? Iya. Ya. Yang pertama, kalau orang sekedar tidak mendoakan, ya mungkin itu kurang. Kenapa dia tidak mendoakan orang yang sudah menjadi pelindungnya? Apa yang rugi? Apa yang buat dia rugi untuk tidak mendoakan suaminya atau dia tidak mendoakan istrinya kalau dia suami? Saya kira itu justru saling mendoakan. Itu harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai. Jadi kalau kita mencintainya tapi tidak melakukan apa yang baik buat dia, itu kan berarti cintanya belum sempurna. Cinta kita kepada sesama belum sempurna. Dan sebaiknya mendoakan orang-orang yang kita cintai. Baik itu istri, anak, suami, atau orang-orang yang baik kita doakan. Kita kan selalu disuruh mendoakan orang-orang yang baik. Bahkan ada doa-doa umum. Kita doakan semuanya. Siapa saja yang baik kita doakan. Orang-orang yang sakit kita doakan. Orang-orang yang miskin kita doakan. Semua kita doakan. Nah, ini suami yang sudah menjadi pelindungnya, memberi nafkah dia. Kenapa tidak didoakan? Tahu tidak banyak ruginya. Tidak merugikan. Jadi sebaiknya, kalau menurut saya, mungkin dia sudah mencintai, tapi belum sempurna. Dia harus lebih menyempurnakan. Itu kira-kira. Kemudian, yang kedua, ta'aruf. Nah, ini cinta itu ada dua. Seperti saya katakan, kalau cinta kepada sesama, itu ada batas-batas syariat. Karena apa? Syariat itu buah dari akal. Akal itu mengantarkan kita kepada agama, kan? Sampai di agama, kita akan menerima apapun yang diajarkan oleh agama. Nah, agama mengatakan, Anda boleh mencintai itu, dalam arti kata mencintai itu kita hendak berhubungan dengannya. Tapi kalau sekedar ketertarikan atau menunjukkan ekspresi bahwa kita adalah lawan jenis yang punya ketertarikan, punya kesamaan untuk menjalin hubungan rumah tangga, tujuannya untuk itu, bukan sekedar untuk bersenang-senang, bukan sekedar untuk berfantasi atau memenuhi birahinya,
tidak ada masalah. Mendoakan siapapun boleh, apalagi mendoakan orang yang sedang kita menjalin komunikasi yang baik, yang bermoral, yang etis. Saya kira tidak ada masalah. Tapi bukan itu cinta. Bagaimana kita ketahui, cinta dalam batas hukum agama itu ketika diikat oleh sesuatu yang sesuai dengan aturan agama. Bahkan menurut saya sebetulnya nikah itu tidak harus didasarkan pada cinta. Hanya orang salah memahami cinta itu, akhirnya menganggap cinta itu syarat dalam pernikahan. Padahal syarat pernikahan ya sebagaimana yang disebutkan dalam hukum agama. Ya, tidak ada cinta di dalamnya. Dan banyak kali orang yang merasa cinta, menganggap itu sebagai syarat perkawinan, ternyata rumah tangganya juga tidak langgeng. Artinya, kita mestinya berpikir secara logis terhadap cinta. Seringkali orang menganggap cinta itu di luar batas logika. Tidak ada yang di luar batas. Semuanya harus bisa dipahami dengan norma-norma agama. Dan agama itulah yang logis. Karena itu, jangan jadikan cinta sebagai DP. Jangan jadikan cinta sebagai syarat. Karena Al-Quran mengatakan cinta itu akan tumbuh sebagai buah dari kesetiaan, dari buah hasil saling bertanggung jawab, saling menjaga, itu semuanya akan muncul. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi awalnya menjadi suami istri hukum agama, bagaimana dia memenuhi syarat untuk kecocokan, kesesuaian, atau rasa tenang, atau rasa terlindungi. Itu sudah cukup secara psikologis menjadi syarat, tapi harus mencintai. Siapa yang punya batasan-batasan jelas tentang cinta? Agak rumit. Dan banyak orang yang ternyata nggak pakai cinta-cintaan, ya kenal ini langsung nikah dan langgeng. Sementara orang yang pacarannya lama, bercinta-cintaan, ternyata rumah tangga tidak langgeng. Jadi menurut saya, cinta itu bukan DP pernikahan, tapi buah kesetiaan, buah dari saling melengkapi dalam hubungan, dengan tanggung jawab yang terus menerus dikembangkan. Rugi kalau orang harus menunggu cinta, karena nanti orang menafsirkan cinta itu apa? Semacam ada kretek di hati. Ada yang mengatakan selalu terbayang-bayang. Saya kira itu semuanya subjektif dan tidak ada batas yang jelas. Nah, gitu. Kadang mencintai orang salah sasaran. Loh, istri orang, suami orang. Nah, itu kan tidak bisa. Maka dari itu saya tidak percaya cinta yang bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan hukum akal, bertentangan dengan norma-norma. Cinta harus ada batas-batasnya. Berbeda dengan hewan. Hewan boleh mencintai, karena apa? Dia tidak terikat oleh norma-norma. Sementara kita manusia. Kita yang mencintai adalah manusia. Manusia itu disebut manusia karena punya akal, punya nalar. Nalar itulah yang mengenalkan dia kepada norma-norma, dan dia harus mematuhinya. Kalau enggak kan akhirnya kita mencintai apa saja yang kita suka. Apa saja yang kita lihat bagus, kita cintai. Gawat, ngambil barangnya orang. Ada orang pakai mobil mewah, kita cinta. Dan karena cinta itu tanpa batas, kita boleh mengambilnya. Tidak ada begitu. Itu pandangan yang salah, dan sayangnya itu berkembang menjadi mindset umum tengah masyarakat. Anda tidak harus punya cinta untuk menikahi seseorang. Ya, Anda punya syarat. Anda cukup melihatnya orang yang bertanggung jawab, berkepribadian baik, di luar, di dalam, tidak pura-pura, memang nyata, apa adanya, jujur, menjaga agama, melaksanakan ibadah. Saya kira sudah cukup. Perkara cinta nanti muncul. Dan cinta itu kata lain dari apa? Sadar tanggung jawab. Sadar hak orang lain. Itu adalah cinta dalam rumah tangga. Justru yang sering ngomong cinta biasanya jadi klise kata cinta. Tidak mendebarkan lagi. Karena terlalu sering diobral, akhirnya tidak menarik. Nah, yang sering terjadi justru kelihatan sangat mencintai saat pacaran. Sering dengan lembut, kelihatan sikapnya bijak, ini. Tapi begitu sudah jadi suami atau begitu jadi istri, nggak ada. Mengapa? Karena mindsetnya bahwa perkawinan adalah pembelian. Karena sudah dibeli, ya sudah, nggak diurus. Mengapa perlu rayu? Kan mau membeli. Karena belum didapat, jadi dia berlembut-lembut. Ketika sudah dapat, ditinggalkan. Itu mindset yang salah. Ada falasi menganggap perkawinan itu pembelian atau ya perbudakan. Sehingga tidak perlu lagi berlembut-lembut, tidak perlu lagi menjaga perasaan. Kita mestinya memahami bahwa pernikahan itu kemitraan. Pernikahan itu sebuah lembaga yang didasarkan pada agama, pada akal sehat. Bukan sebagaimana binatang. Sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya, seksualnya, yang merupakan memang yang merupakan bagian dari instingnya. Sehingga tidak peduli suami, istri, apa ikatan-ikatan itu tidak berlaku. Dia hanya diikat oleh hukum-hukum insting.
hukum-hukum natural, tidak diikat oleh hukum-hukum formal, oleh hukum-hukum akal dan agama. Jadi kita tetap harus cinta walaupun orang yang menzalimi kita, cinta kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi dan seterusnya. Yang kita benci atau yang tidak kita cintai adalah perbuatannya, bukan sosoknya. Jadi agama ini memang mengajarkan walaupun secara horizontal harusnya cintanya juga unconditional juga kepada sosok makhluknya, bukan kepada perbuatan-perbuatannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Kita pada saat mencintai sesuatu, kita juga harus tidak mencintai sesuatu yang bertentangan dengan itu. Kalau enggak, absurd arti cinta. Masa kita menyukainya sekaligus membencinya, kan lucu. Kalau kita mencintainya berarti kita tidak membencinya. Kalau kita membencinya berarti kita tidak menyukainya. Ini hukum logika yang tetap. Nah, persoalannya apakah objek cinta itu apa? Objek benci itu apa? Apakah perbuatan ataukah pelaku perbuatan? Menurut saya, ya perbuatannya dulu, karena itu yang menentukan baik dan buruk, bukan pelakunya. Tapi otomatis pelaku, karena perbuatan itu tidak bisa terjadi bila tidak ada pelakunya, maka kita bisa membenci perbuatannya dan membenci pelakunya karena perbuatannya, bukan karena dirinya. Jadi tetap saja kita boleh membenci pelakunya, bukan karena dirinya, bukan karena dia manusia, bukan karena dia ciptaan Allah, bukan karena dia makhluk, tapi karena perbuatannya. Sebab kalau ditujukan kepada perbuatannya, sementara pelakunya tidak ada, kan absurd. Itu nihil. Buat apa kita membenci perbuatan sementara tidak ada pelakunya? Nah, agar pelakunya, mengapa kita harus menunjukkan benci kepada pelakunya? Agar dia sadar. Tujuannya membencinya untuk sadar. Tujuannya kita tidak menyukai perbuatannya agar dia meninggalkan perbuatan buruknya. Dan agar orang lain juga tidak mengikuti perbuatannya. Jadi tidak boleh bersifat personal. Maka dari itu benci dan cinta itu tidak boleh bersifat personal. Mengapa? Karena kalau personal nanti cintanya justru menjadi kedua. Menjadi akibat. Padahal cinta dan benci itulah menjadi sebab. Sehingga di mana cinta itu ada, disitulah kita mencintai yang punya cinta. Di mana kebencian orang yang layak untuk dibenci, ketika perbuatannya buruk, bukan karena dirinya. Maka dari itu kalau kita mencintai orang, dasarnya karena kesan pribadi, atau karena dugaan, atau membenci orang karena dugaan, itu jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam mencintai. Kita harus mencintai semua manusia. Ya, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita? Karena kita pernah dengar, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya? Kok kita membantu yang dizalimi? Kalau membantu yang dizalimi pasti bisa. Tapi membantu yang melakukan kezaliman itu bagaimana? Ya caranya dengan menghalangi dia untuk supaya tidak berbuat zalim. Itu malah membantu. Begitu juga cinta. Bagaimana caranya kita menunjukkan cinta kita kepada orang yang melakukan kejahatan? Tunjukkan bahwa kita benci perbuatannya. Agar dia tidak mengulanginya. Atau tunjukkan kebencian kepada perbuatannya agar orang lain tidak menirunya. Jadi, kalau kita katakan cinta kepada semua ciptaan Allah itu memang benar. Tapi itu tidak menafikan bahwa keburukan, perbuatan buruk itu lekat dengan pelakunya. Dan pelakunya personal. Itu masalahnya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Dan izin nanya Pak Ustadz. Cinta dan benci itu bertingkat-tingkat juga ya. Beda-beda bagaimana penyikapan terhadap cinta dan benci. Itu juga tidak bisa dikenalkan. Kalau tidak, buat apa? Ada perlawanan, ada kemerdekaan, ada jihad, ada ini, itu semuanya kan penegakan hukum itu semuanya didasarkan pada kebencian pada perbuatan. Artinya kita membenci perbuatan itu artinya kita tidak boleh menyukainya. Itu mana benci? Sebetulnya benci sendiri secara afirmatif itu tidak ada perbuatannya. Dengan kita tidak menyukainya itu berarti membencinya. Ini beda dengan kebencian yang didasarkan kepada kedengkian. Kebencian yang didasarkan pada kehendak untuk melenyapkan orang lain karena dia merasa unggul. Ini beda. Makanya kalau ada hate speech atau ujaran kebencian itu tidak bisa dimasukkan dalam konteks kita berbicara tentang cinta yang berpasangan dengan benci seperti tawalli tabari, bukan itu. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus benci kepada semua yang berusaha untuk menentang Allah, tauhid, orang-orang yang berlaga Allah. Cinta itu bisa diartikan menerima nggak Pak Ustadz? Karena dalam tanda kutip cinta kepada Allah. Fakta yang ada di masyarakat atau di lapangan Pak Ustadz, kita itu taat kepada Allah, namun kenyataannya
fakta yang ada malah justru kadang saling membenci karena ada perbedaan madhab seumpamanya. Karena yang saya tahu, kalau cinta sudah benar-benar cinta kepada Allah, itu pasti cinta sesamanya juga benar-benar, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya, salah satu bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada makhluknya. Maka itu kalau kita melukai hati makhluknya, melukai hati hambanya, itu kita tidak dibenarkan melihat agamanya, keyakinannya. Kenapa? Karena nilai baik dan buruk itu melampaui keyakinan agama dan madhab. Kalau kita mengganggu haknya, mengganggu ketenangannya, mencabut haknya, membuat dia sengsara, maka kita harus memperbaikinya dengan meminta maaf kepada orang itu, sekaligus minta maaf kepada Allah. Loh, apa hubungannya dengan Allah? Ya, karena Anda sudah mengganggu ciptaan Allah. Memang fakta yang tadi dikatakan, banyak orang menganggap untuk menunjukkan keunggulan kebenarannya, dia harus menganggap semua yang berbeda dengan dia sebagai musuh. Nah, ini yang salah. Anda, tidak semua yang berbeda itu bertentangan. Tidak semua yang berbeda dengan Anda itu membenci Anda. Tidak semua yang berbeda mazhab atau keyakinan dengan Anda itu musuh. Ini masalahnya. Orang sudah telanjur memahami bahwa semua yang berbeda itu bertentangan. Padahal berbeda bisa banyak. Justru alam ini diisi oleh yang berbeda-beda. Tapi justru berharmoni. Mengapa pelangi itu indah? Karena berbeda-beda. Iya, Pak Ustadz, benar. Itu. Jadi kalau ada orang itu karena mindsetnya yang salah, menganggap berbeda itu bertentangan. Banyak hal berbeda tapi tidak bertentangan. Memang pertentangan itu salah satu varian dari perbedaan. Tapi akan terlihat yang bertentangan itu siapa? Yang biasanya berusaha untuk menghancurkan orang lain. Yang berusaha untuk merampas hak kebebasan orang lain. Itu yang negatif. Tapi kalau perbedaan, kita kalau tidak berbeda tidak bisa kawin. Justru karena berbeda kita menjadi harmonis. Ada laki dan perempuan. Jadi perbedaan itu keindahan dan sebuah keniscayaan. Kalau tidak ada perbedaan, bagaimana kita bisa mengenali orang dengan nama dan identitas yang berbeda-beda? Jadi persoalannya persoalan logika, persoalan akal sehat. Dan itu adalah falasi yang berkembang di tengah masyarakat. Akhirnya menjadi ekstremis, menjadi intoleran. Ketika mereka kemudian mendapatkan kekecewaan, barulah mereka menilik kembali bahwa mengharap terhadap manusia itu merupakan kekecewaan yang sengaja mereka ambil. Jadi setelah mereka mendapatkan kesakitan, barulah mereka sadar bahwa eksistensi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Nah, sebagai manusia yang selalu menempatkan penyesalan di belakang, itu bagaimana cara untuk menghadirkan rasa cinta karena Allah? Terima kasih, Ustadz. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi begini, ya itu memang kadang kita itu tidak cukup disadarkan dengan berpikir. Tidak cukup dengan merenung berpikir, kemudian kita sadar tidak cukup. Atau diingatkan oleh orang juga tidak cukup. Mendengarkan pengajian juga tidak cukup. Kadang kita bisa disadarkan oleh peristiwa-peristiwa. Masih beruntung dia bisa sadar. Ada yang tidak juga sadar. Meskipun dia sudah dikecewakan. Masih mencari cinta yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa cinta itu sejati itu hanya untuk Allah, dan cinta sejati itu gradual hingga pada titik yang paling rendah, kita tidak akan kecewa. Bagaimana kita bisa memahami cinta yang sejati itu? Sadari eksistensi. Nah, kita harus membangun kesadaran eksistensi bahwa tidak ada yang punya wujud, tidak ada yang benar-benar ada kecuali Allah, dan semuanya itu adalah pancaran cahaya, dan semuanya itu tidak lain adalah sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki keberadaan. Dan atas dasar itulah kita akhirnya menyadari cinta itu bermakna eksistensial, bukan transaksi. Nah, hubungan transaksi ini natural, memang mestinya begitu. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan untuk mendapatkannya. Karena kalau kita bertujuan untuk mendapatkannya, berarti kita lupa bahwa eksistensi itu tidak diperoleh dari sesama, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang ini, biasanya orang itu tidak membalas sebagaimana kita inginkan. Bahkan sebagian tidak membalasnya dengan kebaikan, justru membalasnya dengan keburukan. Makin kita menunjukkan cinta, makin ditekan. Dan banyak orang-orang itu yang mengagungkan cinta, justru menjadi korban penindasan dalam hubungan rumah tangga. Dan itu sudah cukup banyak menambah daftar-daftar curhat-curhat yang sudah banyak sekali. Tuh. Jadi harus proporsional, cinta itu harus rasional, cinta itu tidak boleh bertentangan dengan agama, dengan norma logika, norma etika, norma hukum yang berlaku di tengah
masyarakat yang logis ini. Norma-norma yang disepakati oleh orang. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan sebuah penjelasan sedikit tentang menegaskan tentang pentingnya kita membangun kemandirian dalam membangun hubungan dengan Allah supaya kita tidak terus berlarut-larut dalam kekecewaan. Jangan pernah kita, terutama yang belum berumah tangga, untuk menjadikan cinta sebagai syarat pernikahan. Akhirnya justru tidak kawin-kawin karena nunggu ada kretek hati. Dari mana dia tahu kretek hati bahwa itu cinta? Kadang-kadang hanya dorongan dorongan rasa gelisah. Kadang-kadang hanya karena kekaguman sesaat. Kadang orang justru yang terlihat bagus di awal itu justru penipu. Tapi orang yang terlihat biasa saja apa adanya itu justru yang tidak disuka. Padahal orang yang jujur, orang yang apa adanya itu biasanya justru jujur. Itu yang justru yang bisa langgeng. Tapi orang yang memaksa dirinya tampil bijak, tidak sebagaimana aslinya, dia terutama bila dalam hubungan online, hubungan tidak langsung, itu semua hampir 80% tidak sama dengan kenyataan. Dan itu yang membuat kecewa. Kita ini diharuskan untuk berprasangka baik, tapi bukan berarti kita disuruh untuk tidak punya kewaspadaan dalam interaksi, terutama yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pernikahan atau hubungan-hubungan yang intim dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita tidak akan pernah patah hati kalau cinta kita hanya berikan kepada Allah, dan cinta kita kepada sesama tidak lain adalah buah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tips supaya kita tidak stres, gelisah, sumpek, resah dan lain sebagainya. Sekian, mudah-mudahan kajian hari ini, malam ini memberikan manfaat buat kita untuk lebih bertauhid kepada Allah, untuk tidak mudah jatuh putus asa, frustrasi, stres, ya, akhirnya kita tidak produktif, sakit, dan lain sebagainya.